Baiklah, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jemaat Tuhan yang kekasih, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke depan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami
agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan ayat 5 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dan dilanjutkan ayat 5-6. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Dan dilanjutkan ayat 8-10. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31a. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31a. Dengan judul perikop, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh,"
Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Thank you so much, Jesus. We are always amazing seeing your love, your faithfulness, your grace upon our life. Terima kasih Bapak untuk pagi ini kami boleh beribadah kembali, bukan rutinitas. Tapi karena kami cinta sama Tuhan, karena kami tahu bahwa dalam hidup kami Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Bahkan kami memasuki minggu keempat di tahun baru ini Tuhan, kami boleh menikmati banyak berkat-berkat Tuhan. Patut kami memuji Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penghargaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang yang Kau berikan kepada kami. Terlebih di atas segalanya, pengorbanan-Mu di kayu salib. Ingatkan kami terus, kami menjadi orang Kristen bukan keturunan, tapi karena kami tahu kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, yang sudah mengubahkan hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga jemaat Tuhan yang mendengar, baik yang ada di gereja maupun yang ada di link Zoom. Bapak, kami berdoa supaya koneksi internet baik, supaya melalui ibadah online kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kalau boleh izin dibuka, saya boleh ya, referen saya boleh buka maskernya. Ya. Susah nih. Oke, baiklah. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Tumpal dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31a. Saya memberi judul khotbah pagi ini adalah banyak anggota tapi satu tubuh. Menarik ya, banyak anggota tapi satu tubuh. Jemaat Tuhan, perikop ini bukan perikop yang asing barangkali bagi kita karena sudah sering dibaca.
Tetapi mari kita renungkan lagi pagi ini, saya yakin bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Memberi kepada kita pengertian-pengertian baru ya, membuat kita semakin kagum dan terpesona kepada Tuhan. Saudara yang di rumah bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Sukacita? Amin. Mungkin ada di link Zoom bersama dengan keluarga ya, dengan ada suami tersayang, istri tersayang, dengan anak, dengan saudara-saudara seiman lainnya ada di rumah dan bergabung di link Zoom. Dan jemaat Tuhan yang ada di gereja pun semua sehat-sehat ya, amin, sukacita ya, amin. Nah, mengapa ini menjadi satu tema yang menarik pagi ini? Karena seringkali kita atau banyak jemaat atau orang Kristen jadi lupa bahwa kita ini dipanggil oleh Kristus untuk menjadi satu tubuh. Kemarin waktu saya mengajar di satu sekolah dan saya memberi ilustrasi, saya panggil satu mahasiswa ke depan, saya bilang, coba lihat ini mahasiswa ini, apa yang kelihatan? Tampilan pertama dari seseorang yang merepresentasikan dirinya. Pasti orang itu yang kelihatan pertama adalah tubuhnya. Physical appearance. Tubuhnya kelihatan. Di dalam tubuh ada apa? Oh, itu ada 2 lapisan lagi. Ada jiwa dan ada rohnya. Jadi orang punya tubuh pasti, betul? Coba kita tes dulu ya. Jemaat yang di rumah dengan yang hadir di sini, kita pegang kepala kita ya. Mana kepalanya? Oh, ada kepalanya ya? Masih ada ya? Masih ada dong Bu Rida. Oke, mana pundaknya? Masih ada. Perut? Ada yang udah maju. Enggak. Kakinya ada. Kaki, tangan? Yes. Matanya masih berfungsi baik? Amin. Hidung? Masih bisa mencium ya. Pakai masker sih, tapi udara masih bisa masuk ya. Telinga? Masih bisa dengar. Mulut? Mulut masih ada. Malah mulutnya untuk makan dan fungsi-fungsi lainnya dan untuk berbicara. Saudara, analogi atau ini metafora lebih tepatnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini menunjukkan satu pemahaman yang menurut saya begitu mendalam. Wah, dahsyat. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus tentunya di kira-kira pada abad 55 atau 56 ya sesudah Kristus, dan ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Mengapa? Karena jemaat di Korintus mengalami masalah-masalah dalam jemaat. Masalah-masalah. Waduh, kita kalau udah berpikir bicara masalah udah langsung kepala rasanya tuing, masalah terus ya, masalah. Tapi kok masalah ada di jemaat ya? Iya, jemaat itu semakin saya kesini saya semakin mengerti gereja saya pikir bukanlah kumpulan orang-orang suci atau malaikat, bukan kata saya. Tapi kumpulan orang-orang yang dulunya barangkali rusak dan dibenarkan oleh Tuhan. Dibereskan, dibersihkan oleh Tuhan. Ada dalam satu persekutuan, eklesia, dibebaskan dari kehidupan lama dan masuk dalam kumpulan orang percaya, dan itu adalah gereja dan menjadi jemaat. Kalau kita berbicara konteks di sini, ini konteks di jemaat Korintus dan Rasul Paulus melayani di kota Korintus ketika itu. Apa yang terjadi ketika Rasul Paulus melayani kota ini? Banyak masalah. Banyak masalah. Apa yang terjadi? Sudah tercium dan sudah terlihat adanya perpecahan. Waduh, sampai harus ditegaskan lagi. Ada Apolos, ada Paulus. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tetapi dalam jemaat ada masalah. Iya, betul. Mari kita lihat dulu latar belakang kota ini, yaitu kota Korintus. Bisa dikatakan kota Korintus ini kota besar perniagaan, sampai sekarang pun menjadi kota besar ya, dan sangat unik karena di kota ini terletak di antara 2 teluk, kemudian juga menjadi kota pusat perniagaan, perdagangan, dan kalau itu menjadi kota pelabuhan
di antara dua teluk itu, berarti banyak orang datang, keluar masuk, dan banyak orang dari beragam kelihatannya, dari latar belakang negara yang berbeda, budaya yang berbeda, menuju ke kota itu. Bisa dikatakan mungkin di kota besar, ibu kota. Mungkin kita bisa bilang kalau di Indonesia ini Jakarta ya, Reverend ya. Meskipun Jakarta nanti mau pindah ke ibu kota Nusantara. Tetapi bisa dibayangkan kehidupan manusia di kota besar akan berbeda dengan manusia di tempat lain. Tetapi itu adalah tempat di mana Rasul Paulus melayani di kota Korintus. Lalu apa yang terjadi di kota ini? Karena ini menjadi pusat perdagangan, pusat budaya, penduduknya begitu beragam, maka jemaat yang ada di kota Korintus pun itu juga berasal dari latar belakang yang beragam. Maka di situ ada orang Yahudi, ada orang Yunani, mungkin juga ada orang yang terpelajar, ada orang yang tidak terpelajar, ada orang kaya, ada orang miskin. Semuanya berkumpul bersatu menjadi jemaat. Lalu apa yang terjadi jika satu jemaat itu terdiri dari beragam orang dengan berbagai latar belakang dan juga berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat tersebut. Yang terjadi justru masalah kok jadi berat. Seharusnya latar belakang budaya, pengetahuan, ekonomi, kecerdasan, akademis, intelektual itu menjadi satu kekuatan harusnya dalam jemaat. Tetapi yang terjadi bukan itu, malah yang terjadi menjadi perpecahan atau perseteruan atau menjadi kelompok-kelompok di jemaat, pengotak-kotakan dalam jemaat. Wah, ini menjadi satu tantangan yang memang muncul dalam gereja, dalam jemaat di kota Korintus. Sayang sekali memang begitu, bahwa potensi yang Tuhan berikan yang seharusnya untuk membangun jemaat dan melengkapi jemaat justru menjadi potensi yang membuat terjadinya perseteruan dan perpecahan. Kenapa begitu? Saya mengamati bahwa hampir sama kondisi jemaat Korintus dengan kondisi jemaat di masa sekarang ini. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat barangkali mengambil kesimpulannya. Tetapi saya amati ada banyak bisa terjadi hal-hal yang menimbulkan perseteruan dan perpecahan di dalam jemaat. Yang seharusnya kita bersatu, membangun, kemudian menguatkan, melengkapi. Tapi kok malah jadi perpecahan, sikut-sikutan. Merasa saya lebih baik dari dia. Waduh, ini mah menjadi cikal bakalnya perseteruan di dalam jemaat. Apa yang menyebabkan ini? Saudara, saya mengamati lagi bahwa manusia itu rupanya butuh penghargaan. Seperti satu kebutuhan manusia, dihargai, diterima, diakui. Mari kita lihat atau bercermin. Kadang-kadang dalam kehidupan ada orang-orang yang kebutuhan itu perlu diakui. Sehingga mengapa? Dalam konteks jemaat di Korintus, ada banyak orang akhirnya merasa diri lebih baik dan dia menonjolkan diri. Menonjolkan dirinya. Ya. Saya dari golongan yang berpendidikan, kamu bukan. Saya dari kaum Yahudi, kamu bukan. Saya dari golongan orang ekonomi yang kuat, kamu bukan. Wah, kalau ini terlalu atau mendominasi kehidupan berjemaat, bisa kita bayangkan tidak akan ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Amin. Karena masing-masing merasa diri paling hebat, paling pintar, paling jago, paling kapake, paling bisa segalanya, paling. Jadi sikap menonjolkan diri itu terlalu kuat. Kalau itu yang mendominasi dalam kehidupan jemaat, jangan harapkan bahwa akan terjadi kesatuan. Gak mungkin.
Kenapa? Oh saya orang Batak, oh hebat dong. Yang satu bilang, oh apalagi di Indonesia ya, dari latar belakang suku bangsa yang beragam. Wah kalau memang itu yang ditonjolkan dalam jemaat, saya rasa tidak ada kesatuan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan melalui perikop ini untuk kita renungkan bersama. Saya pikir yang pertama bagus juga kalau mengambil dari semboyan dari negara kita di bawah burung Garuda Pancasila, dan di situ ada moto, ada satu pita ya yang dicengkeram oleh burung Garuda, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Meskipun kita terdiri dari berbeda-beda, beragam suku bangsa, tapi kita satu tujuan. Saya rasa di gereja juga bisa mengimplementasikan itu. Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya kita ini adalah satu. Meskipun kita terdiri dari berbagai beragam latar belakang. Mengapa? Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 12 tadi. Di situ sudah jelas di ayat 12 tadi yang dibacakan. 12, saya ulangi lagi. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi meskipun kita berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda, kalau kita sudah masuk percaya kepada Yesus, masuk dalam satu jemaat, berarti kita ini menjadi satu tubuh dalam Kristus. Amin. Lebih tegas lagi di ayat 14 dikatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kalau kita lihat ya 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini prinsip yang sangat dasar yang bisa kita renungkan bahwa kita satu tubuh. Amin. Meskipun kita dari latar belakang berbeda, dengan sekian banyak background. Kalau kita terlalu menonjolkan ini, itu, ini, tidak akan pernah ada kesatuan. Ya, setuju? Saudara, saya bekerja di satu institusi dan sudah hampir 30 tahun di institusi itu. Dan saya mengamati bagaimana sih kepemimpinan di institusi tersebut di bawah satu yayasan. Saya melihat kecenderungan orang tuh lebih suka jadi pemimpin, bukan menjadi anggota gitu. Jadi berbagai cara, berbagai diupayakan untuk pada posisi leaders. Wah, saya langsung berpikir, waduh, kalau semua mau jadi leaders, siapa yang dipimpinnya? Nggak ada ya. Semua kita pemimpin ya. Semua kita yang ngatur. Semua kita yang tentukan tujuannya ini. Waduh. Dan saya amati beberapa hal dan saya lihat, wah luar biasa. Tetapi saya menempatkan diri sebagai anggota dalam institusi itu, saya berpikir begini, Tuhan, kalau leadernya tidak benar, tidak betul, betapa besar dampak yang diberikan kepada anggotanya. Wah sedih. Dan saya bilang, itu pentingnya kita mendoakan para pemimpin kita. Pemimpin bangsa kita, pemimpin di lebih skop lagi lebih kecil di provinsi, pemerintahan, even RT RW, bahkan pemimpin keluarga, yaitu imam kita di rumah, suami kita, ayah kita. Kenapa? Kalau pemimpinnya sudah punya visi atau misi yang beda, motivasi yang waduh, kasihan, yang menjadi korban adalah anggota-anggota rakyat yang harus mengikuti arahan pemimpin, tapi pemimpinnya barangkali kalau pemimpinnya tidak memperhatikan kesejahteraan anggotanya begitu terabaikan. Saya mengkontemplasi itu cukup lama dan saya bilang, kalau begitu bagaimana caranya? Setiap anggota harus punya daya tahan yang kuat. Siapapun pemimpinnya, anggota harus bersatu. Mengapa? Kita satu tubuh dan kita melakukan visi dan misi yang dari Allah. Amin. Tapi betapa bersyukurnya kita seandainya pemimpin kita adalah pemimpin yang
takut akan Tuhan. Wah, dahsyat ya. Cinta Tuhan. Apa-apa konsultasi dulu sama Tuhan. Dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, kegiatan, pemimpinnya pasti mengutamakan Tuhan dulu, baru yang lain. Dan saya rasa dalam kepemimpinan bangsa Israel, kita melihat zaman-zaman di mana bangsa Israel pun mengalami zaman-zaman keemasan di bawah pemimpin raja yang takut akan Tuhan. Seperti Raja Daud, Salomo sebelum jatuh ya. Kemudian pada kepemimpinan Musa ya, sebelum bangsa Israel keluar dan membawa bangsa Israel keluar dari zaman perbudakan. Saudara, kita berdoa supaya pemimpin kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengapa? Kita menyadari bahwa kita itu anggota. Kalau ini leader, kita cuma anggota. Saya rasa juga semua jemaat di tempat ini menjadi anggota ya. Mungkin ada yang ikut organisasi sampai 5, 10 gitu ya. Anggota organisasi apa, organisasi misalnya apa, Asosiasi Pendeta Indonesia, asosiasi yang lain. Kita anggota-anggota, tapi dalam setiap kumpulan jemaat atau organisasi pasti leadernya enggak semuanya. Pasti satu yang jadi leader, yang lain jadi anggota. Dan saya melihat kecerdasan Rasul Paulus menggunakan metafora satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, bagaimana kalau kita mengatakan saya bukan tangan, jadi saya bukan tubuh. Oke, saya telinga, saya ini bukan mata, jadi saya bukan anggota tubuh. Ya, kalau misalnya semua anggota badan kita mata semua kayaknya serem ya. Wah, nggak kelihatan itu keindahan, keelokan, paras rupa orang yang diciptakan Tuhan, karena semua anggota badannya sama. Kebayang gak ya? Aduh, serem ya ngelihat selfie mata semua. Jangan gitu ya. Kita punya 2 mata, ada ilustrasi karikatur, ada mata di belakang aja udah serem, atau mata satu di sini udah itu makhluk apa? Tapi analogi ini bagus, metafora ini bagus sekali diucapkan oleh Rasul Paulus. Karena kita seringkali begitu, merasa saya paling penting di jemaat ini. Saya paling bisa di jemaat ini. Saya paling hebat di jemaat ini. Kalau nggak ada saya mana bisa jalan semua ini. Mungkin itu di luar, tapi nggak ada referen ya di gereja Anglikan, nggak ada. Semuanya rendah hati dan tahu bagaimana menempatkan diri sebagai anggota. Tapi jika semuanya begitu, ya pemain musiknya jelek banget, harusnya saya dong. MC-nya, wah nggak ada MC sebagus saya. Yang khotbah, ya Ibu Rida lagi. Harusnya saya dong yang khotbah. Ya, coba kalau setiap kita terlalu ingin menonjolkan diri dan merasa kita hebat, saya bukan anggota, saya cuma mata saya. Nggak bisa, kenapa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Dan setiap anggota tubuh itu masing-masing ada perannya. Saya rasa dalam suatu tatanan organisasi atau kepemimpinan, saya rasa kesadaran anggota itu harus semakin tinggi untuk bisa menempatkan diri pada fungsinya sebagai apa. Tidak usah kita, maaf, bukan terlalu keras ya, terlalu kasar. Nggak usah urusin urusan orang lah. Bagian kamu apa? Kerjakan aja. Saya barangkali itu yang saya pikirkan. Udah, kenapa? Si itu mah kerjanya teh nggak benar, ngomong aja. Kalau bahasa Sundanya, maneh mah bacot ngomong we, nu ditibiheulakeun dahar, gawena henteu maneh mah. Nggak bisa begitu. Kenapa? Oke. Kalau di dalam jemaat kita pasti punya Roh Kudus yang peka dan tahu apa fungsinya di situ, kerjakan dengan baik. Karena kalau kita merasa kita paling penting dan kita merasa bukan anggota itu, bukan, harusnya saya, ya akan menjadi sangat beratlah jemaat tersebut. Mengapa masing-masing anggotanya mau yang paling menonjol? Tapi bayangkan Tuhan saja menciptakan manusia itu dengan anggota tubuh yang berbeda. Betul? Misalnya saya menggunakan kacamata, ini untuk mata saya. Tapi saya bilang, mata saya bukan, saya pakai di kaki aja kacamatanya. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Jadi yang jalan kakinya, iya, tapi nggak pakai mata, bisa? Nggak bisa kan? Jadi sebetulnya, saya masuk ke poin yang kedua, selain Bhinneka Tunggal Ika, poin yang kedua adalah saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Satu dengan yang lain saling membutuhkan, nggak bisa. Saya nggak butuh kamu, nggak bisa.
Kita makhluk sosial, bukan sosial tapi sosial, social being. Maksudnya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita, sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, nggak bisa hidup sendiri. We need other people to live peacefully with us. Kenapa begitu? Karena Tuhan menciptakannya begitu. Sama seperti ketika Adam pertama kali diciptakan, dia butuh teman. Allah menciptakan Hawa. Karena memang disatukan menjadi makhluk yang saling membutuhkan. Saudara, saya secara pribadi, saya banyak belajar untuk poin kedua ini. Saya membutuhkan orang lain membutuhkan saya. Nggak bisa sendiri. Ada satu ilustrasi lagi ya, ketika saya mengajar juga, karena saya dosen jadi mengajar ya. Business English di satu kelas, lalu ceritanya ada tentang job interview, jadi mereka melakukan bermain peran gitu, role play, satu sebagai orang yang diwawancara, satu sebagai orang yang mewawancara. Ada satu poin yang ditanyakan, ya kenapa kamu tertarik untuk bekerja di sini? Terus ada satu pertanyaan, kamu bisa bekerja dengan tim atau kamu bekerja sendiri? Lalu dia bilang, I can work well with my team, but I can also work independently. Saya bisa kerja dengan tim, tapi saya juga bisa bekerja independen. Rata-rata manusia sekarang kebutuhannya seperti itu. Bayangkan ada orang-orang yang sangat bagus kerja independen, tapi sayang dia tidak bisa kerja tim. Tapi kalau sekarang nggak bisa begitu. Kita butuh teamwork. Kerjanya harus bareng-bareng, tim. Kalau kerja kita tidak tim, bisa selesai, tapi mungkin lama, tapi mungkin juga kurang optimal hasilnya, bisa juga terlalu didominasi oleh sendiri. Jadi perlu kerja tim. Saya belajar banyak untuk kerja tim. Mengapa? Kadang-kadang anggota tim kurang memuaskan ya. Tapi harus sabar gitu. Kayak kita pengen maju ke sana, pengen lari, tapi anggotanya masih lambat. Ya rem dulu ya, pakem dulu remnya, set. Mari kita kerja bersama. Karena juga ada satu pepatah, ini pepatahnya orang Afrika ya. Kalau mau bekerja cepat, kamu kerja sendiri. Tapi kalau mau bekerja dengan waktu yang cukup lama, mari kita bekerja bersama. Karena teamwork itu menjadi satu kekuatan. We work in a team. Tapi kalau orang-orang yang terlalu selfish, mementingkan diri sendiri, aku harus paling hebat, aku harus paling menonjol, nggak bisa dalam tim. Nggak bisa. Karena dia pasti akan langsung menonjol, saya paling bagus. Tidak bisa. Kebutuhan kita bukan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan terutama untuk melayani Tuhan. Dalam dunia kerja sekuler pun sekarang ditekankan teamwork. Nggak bisa kita kerja sendiri. Nggak bisa. Tidak akan berhasil. Bagaimana mengorganisasi orang 500, 1000 orang sendiri? Nggak bisa. We need team yang support. Dan di sini memang dibutuhkan leaders yang betul-betul baik untuk mengelola, mengkoordinasi tim kita untuk mencapai tujuan itu, arahan itu, tujuan itu. Sehingga kita sadar betul bahwa kita saling membutuhkan. Amin? Nggak ada, dia mah cuma kacung, dia mah cuma ngelap-ngelap. Apa tugas saya mah? Cuma bawain itu, pengeras suara. Tidak ada yang tidak hormat di hadapan Tuhan. Semua bagian kita tuh hormat, mulia di hadapan Tuhan. Itu kalau tidak ada Aristo yang main musik, kemudian yang men-setting semua ini, saya juga nggak bisa khotbah ya referen, nggak bisa seperti ini. Kenapa? Semuanya tim. Kalau tidak ada pemain worship leader, tidak ada yang mengatur. Even Ibu Hertina saya lihat tadi menyapu. Saya bilang, aduh Kak Hertina nyapu. Sangat humble gitu loh. Bukan berarti saya Ibu Gembala di sini saya nggak turun ke bawah. Wow, that's a very good character. Nggak lihat siapa, ada kok kerjakan. Nggak usah juga ingin dipuji orang sih. Kumargi orang Sunda teh rata-rata juga orang hayang kapuji, hayang kapuji batur. Pegawaian orang alus. Tapi kalau nggak dipuji, memble ya. Belajar untuk legowo, menerima diri, pekerjaan apapun Tuhan aku lakukan untuk engkau. Ilustrasi lagi. Kemarin juga dalam kelas
Introduction. Oke, what is your favorite quote? Dia bilang Kolose 3:23. Apa itu? Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ya udah, kalau nggak dipuji orang, nggak dianggap orang, nggak dihargai orang, bahkan mungkin dihina orang atau dikritik orang jelek, nggak bagus itu mah, nggak apa-apa. Puji Tuhan, belajar lagi. Kenapa? Sadar betul bahwa kita adalah anggota, kita bagian dari tubuh, kita belajar lagi. Mengapa? Bukan untuk manusia. Siapa kepala dari tubuh? Dia adalah Kristus. Amin. Dan kalau ada dalam posisi leader, juga jangan lupa diri. Kita butuh anggota kita. Kita lihat mereka dan kita beri bagian yang terbaik. Bagian kita sebagai leader. Saya rasa saling membutuhkan itu harus mulai belajarnya di rumah sih sebetulnya. Karena setelah itu kita masuk dalam kumpulan yang lebih besar, masyarakat, baru masuk ke jemaat. Apa itu jemaat? Itu kumpulan dari orang percaya. Siapa orang percaya? Orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dari mana mereka bisa berkumpul? Ya pasti dari rumah dulu sebagai satuan unit dari masyarakat sosial. Kalau rumah udah menjadi tempat yang terbaik untuk sadar betul posisi masing-masing, saya rasa akan sangat mudah masuk dalam komunitas yang lebih besar, baik di masyarakat maupun di jemaat. Yaitu apa? Kita menempatkan diri. Sebagai apa? Sebagai anggota, ya udah sebagai anggota. Enggak apa-apa, enggak usah banyak ngomong. Itu bukan bagianmu. Tapi kalau diminta menjadi ini, lakukanlah yang terbaik. Karena itu bagianmu. Kadang kita suka, kalau bahasa Sunda itu kok jadi ibu banyak istilah bahasa Sunda ya, bukan karena kemarin ada yang protes bahasa Sunda itu ya. Ada istilah ini Ibu Hertina, pacoro kokot. Ibu ngerti nggak ya bahasa Sunda itu ya Bu? Pacoro kokot itu sanes kokot monongen sanes eta. Kerjaannya orang diambil gitu. Itu rebutan gitu loh. Kerjaan dia diambilin, kerjaan orang dikerjain sama dia, tapi kerjaan sendiri nggak dikerjain. Ih, kumaha eta teh. Jangan begitu. Tempatkan diri pada posisi yang sesuai. Mengapa? Karena kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Terbayang kalau badan kita ini dibelah-belah. Serem ya. Misalnya badan kita akibat dari kecelakaan tiba-tiba tangannya lepas ke situ, matanya keluar gitu kan, otaknya keluar. Kita aja jijik ngeliat badan kita kan. Aduh, ngeri banget rasanya. Tapi ingat, Tuhan menciptakan kita dengan anggota tubuh yang berbeda, menjadi satu kesatuan, dan itu tubuh kita. Dan itu adalah ilustrasi metafora yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam konteks jemaat di sini. Satu tubuh di dalam Kristus, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu karena kita sudah dibaptis dalam satu roh, minum dari air yang sama, dan yang kedua, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Poin ketiga yang terakhir, saya akan menyebutnya satu raga, satu rasa. Kenapa begitu? Kalau kita satu tubuh, berarti kita akan merasakan jika ada anggota tubuh yang sakit. Ayat yang ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Jadi bukan karena, itu mah kerjaan dia nggak bagus. Bukan, kan kita satu tubuh. Kalau satu sakit, menderita, pasti yang lain juga merasakan penderitaan itu. Amin. Kalau misalnya dalam satu kinerja ternyata itu bagus sekali, satu anggota dihormati, yang lain juga senang, bersukacita. Karena dia adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Tapi yang sulit sekarang memang tidak senang lihat orang berkinerja baik. Senangnya kinerja orang jelek. Karena merasa terpisah, kita bukan bagian dari dia. Padahal di sini dikatakan, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Mengapa? Kita satu tubuh, satu raga, satu rasa.
Terus gimana kalau ada satu anggota yang mengalami ancaman atau penganiayaan, yang lain juga pasti merasakan. Karena kita satu tubuh, nggak bisa dipisah. Betul? Jadi saya rasa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini memberi satu pemahaman yang menurut saya, kita semua untuk bisa lebih baik lagi menjadi satu tubuh Kristus. Karena kita tahu bahwa kita sudah menjadi satu di dalam baptisan oleh Roh Kudus dan minum dari air yang sama, yaitu dari Kristus. 3 hal tadi yang kita renungkan, dan mari sekarang kita beranjak dari hal-hal yang sering menghambat kita untuk tidak menjadi satu tubuh. Merasa diri terpecah-pecah, merasa diri enggak menjadi bagian, merasa diri saya mah bukan bagian dari situ. Kenapa? Mari kita hilangkan egoisme kita. Ego. Itu sebenarnya musuh orang ya, ego. Kalau menurut teori psikologi itu ada dari ini ya, teorinya siapa itu? Ahli psikologi ada ego, super ego, ada id gitu ya. Ego itu lebih mementingkan dia sendiri, saya. Freud ya, Sigmund Freud. Yang kepikir banyak sih, Sigmund Freud. Ego. Mari kita luntuhkan ego-ego kita masing-masing. Kenapa? Itu penghambat untuk kita mau menjadi anggota tubuh yang baik dan menyadari bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Karena satu tubuh, semuanya kepalanya adalah Kristus dan tertata rapih. Karena Kristus yang menjadi kepalanya, gembalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di minggu ini kita menyadari bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Meskipun bagian kita beda-beda, tetapi kita mengerti peran dan bagian kita. Dan mari kita barangkali harus belajar lagi kalau memang harus ada ego-ego yang pementingan diri sendiri, menonjolkan diri sendiri. Kita belajar lagi untuk kita support tubuh Kristus dan semua karunia, talenta yang Tuhan berikan. Seperti tadi ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Kalau itu ada di jemaat kita, mari kita gunakan untuk saling membangun, saling menguatkan. Bukan menjadi sarana untuk menonjolkan diri atau pementingan diri. Karena kita tahu kalau semua baik, Kristus yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sudah menjadi kepala atas kami. Dan kami jemaat-Mu Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah kepala dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kami sadar betul seringkali kami lupa fungsi kami, tidak menjalankan fungsi kami sebagai anggota tubuh dengan baik. Mungkin ingin menonjolkan kelebihan-kelebihan kami, kemampuan kami ya Bapa. Tapi sebetulnya kami tahu bahwa setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami akan kami gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk menjadi sarana perpecahan. Harusnya menjadi sarana persatuan. Satu tubuh di dalam Kristus. Yang semuanya terikat rapi oleh Roh Kudus. Dan Kristus adalah kepala dari jemaat. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, untuk jemaat Tuhan yang ada di sini, saya untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dari segala tempat dan dari segala abad.
bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada saat pagi hari ini. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasih dan kami cintai. Bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah memberkati pemerintahan kami yang ada saat ini Bapa. Engkau berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya dan seluruh jajaran aparat kepemerintahan yang Kau percayakan untuk memimpin dan mengelola bangsa ini mulai dari pusat sampai ke daerah, RW dan RT. Biarlah hikmat yang daripada Allah senantiasa memenuhi mereka di dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas yang Kau berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk rencana kepindahan ibu kota kami dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau Allah turut campur tangan sehingga semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi bangsa kami dan berikan hikmat bagi para pemimpin kami di dalam menanggulangi COVID-19 yang masih belum berakhir. Biarlah semuanya Tuhan dalam kedaulatan Allah saja. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia ini. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Anglikan, baik yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, terlebih khusus yang ada di kota Bandung. Kiranya hikmat dan pimpinan yang daripada Allah, dan juga wibawa yang daripada Allah Engkau curahkan atas pemimpin kami. Tuhan berkati Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Dean kami Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean kami Reverend Yopi Buyung. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi gembala bagi domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah hikmat dan juga Tuhan Yesus pengertian yang seluas samudera Kau tambah-tambahkan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi setiap domba-domba yang mereka gembalakan. Sehingga setiap domba-domba-Mu boleh melihat kasih Allah dan juga teladan Allah dalam kehidupan mereka melalui hidup dan pelayanan yang mereka berikan. Tuhan berkati juga Tuhan para pastor, para pengurus, dan juga para majelis yang Kau percayakan juga untuk memimpin jemaat-Mu, menolong para hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh bekerja bersama-sama. Karena Tuhan kami adalah satu tubuh dan kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi Tuhan gereja-Mu, gereja Anglikan dimanapun berada. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, di hari-hari yang semakin tidak menentu ini, kami yakin dan percaya bahwa tuntunan-Mu, penyertaan-Mu atas setiap umat-Mu tetaplah pasti. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Allah tetap menyertai kami semuanya. Karena kami percaya
bahwa Engkau adalah Gembala kami yang agung, yang akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Kami berdoa secara khusus untuk sedang Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Jikalau saat ini ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang akan menyembuhkan. Jikalau mereka bergumul untuk keluarga mereka, untuk istri, suami dan anak-anak mereka, Engkau Allah yang turut campur tangan. Jikalau mereka bergumul untuk ekonomi mereka, Engkau Allah yang akan memberkati setiap lumbung dan bejana pemerahan mereka. Jikalau mereka bergumul untuk pekerjaan dan teman hidup mereka, Tuhan Yesus, Engkau Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan yang telah ditaburkan, kami berbeda-beda tetapi kami satu, dan kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh saling menghargai, saling mengasihi, saling mensupport satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun, ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Saya berikan sejenak waktu untuk kepada jemaat Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Doa-doa pribadi, silahkan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Kita percaya seberapapun yang kita berikan, kita tidak akan pernah berkekurangan. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi hidupnya selalu kurang. Tapi ada orang yang menabur, hidupnya selalu berkelebihan. Tinggal kita pilih, kita mau menjadi orang hemat atau yang berlebihan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh mengumpulkan persembahan di rumah, nanti diserahkan kepada bendahara, atau boleh mentransfer ke nomor rekening gereja yang akan tertera di layar Zoom jemaat Tuhan. Silahkan, selamat memberi. Baik, bersama-sama kita akan menaikkan doa, ucapan syukur kita. Bersama, Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Kita akan masuk di dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rida Kusoy yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami boleh saling bersatu, unity. Karena tanpa kesatuan terpecah-pecahlah semuanya. Sama seperti lidi, kalau cuma satu nggak bisa nyapu, tapi kalau banyak baru bisa sapu. Terima kasih Ibu Rida, Tuhan memberkati pelayanan Ibu, rumah tangga, dan juga pekerjaan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, bergabung baik ada di sini maupun yang ada di rumah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung kembali di hari Minggu yang akan datang. Untuk sementara mungkin hanya itu pengumuman, mungkin ada tambahan dari referen.
Silakan. Ibu Rida, ini yang banyak yang rupanya mendengarkan Ibu berkhotbah pagi hari ini. Ada di sana ada Pak Agus Mujiono ada di sana, Pak Pendeta Henry, Pastor Henry ada juga dari Kamboja yang dari tadi setia mengikuti, ya, Ray ada di sana. Lalu yang bisa ngerti bahasa Sunda itu mereka di Subang sana. Dari tadi saya lihat mereka satu akun tapi ada berapa orang mengelilingi meja dan menyimak. Jadi disuruh pegang kepala tadi, saya lihat mereka pegang juga kepala di sana. Tapi ada juga yang saya perhatikan di Kalimantan, ada di di Kalimantan, ada yang di Sumatera juga rupanya ini, ya. Saya ucapkan selamat buat mereka yang ada di rumah. Lalu ada yang gelar tikar juga rupanya di selatan sana, Pak Johan dan kawan-kawan. Ya luar biasa. Dan nanti juga nanti sesudah ibadah ini biasanya dari teknisi itu akan melakukan upload. Cuma upload itu memang tidak bisa langsung. Jadi uploadnya itu memakan berapa waktu? Mungkin sejam, ada sejam 2 jam, Aristo? Ya sekitar itu ya, 1 jam. Sesudah diupload baru bisa ditonton oleh saudara-saudara kita yang bisanya ikut ibadah sore, ya. Yang ibadah sore memang lebih banyak juga gitu, ada sekitar 50 orang yang sore. Tetapi ada yang ikut ibadah minggu pada hari Senin, besok baru sempat mereka masuk ke YouTube, ya. Jadi cukup banyak. Nah, jadi semuanya ini memang berproses dari waktu ke waktu. Benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui hambanya Ibu Rida, bahwa kita bekerja secara tim dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Sehubungan dengan masa pandemi ini, kita sendiri tidak tahu, kelihatannya dengan munculnya varian-varian baru, terutama varian Omikron, kita tidak tahu sampai kapan semuanya ini mempengaruhi perkuliahan kita, pengaruhi juga kepada cara kita beribadah, ya. Gedung pertemuan besar menjadi ya kembali ke masa Yesus. Ibadahnya di luar lebih aman, ibadah di lapangan lebih aman. Lalu ketika gereja bertumbuh di awal, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Baru ada kelompok-kelompok dan rasul-rasul saja yang keliling mengunjungi mereka. Jadi bukan jemaat yang datang, hamba Tuhannya yang pergi. Dan ketika mereka lihat ini kayaknya ada ibadah di sini, mereka buka pintu, lalu masuk lagi ke ruangan yang lebih dalam. Ada yang di atas, ya, yang disebut dengan upper room, pokoknya di bagian atas supaya sekalian sembunyi di situ. Tapi itu ada ibadah. Dan rasul-rasul mengatakan Tuhan beserta saudara, dan jemaat menyambut dengan mengatakan dan besertamu juga, gitu ya. Dan ini kita masih wariskan sampai sekarang. Jadi bukan karena sekedar liturgi, tapi ada unsur bahwa kita adalah sambungan dari gerejanya Yesus Kristus sampai dengan saat ini. Makanya kita memakai kebiasaan-kebiasaan mereka dulu ketika mereka beribadah. Nah itulah keunikan dari gereja Anglikan.
kita sebetulnya masih menunggu beberapa saudara yang akan dibaptis ya, seharusnya hari ini. Tapi oke, karena beberapa hari lalu saya divaksin, jadi agak kurang fit untuk mengadakan. Dan memang anjuran dari dokter juga tidak boleh mengadakan pekerjaan yang membuang tenaga sesudah divaksin. Nggak boleh olahraga, lebih banyak istirahat. Tapi saya coba ikuti saran ini, walaupun juga tetap aja saya di rumah jalan mengerjakan yang ringan-ringan, tapi tidak sampai perjalanan yang cukup jauh. Kalau ke Subang, saya lihat agak jauh dan membutuhkan tenaga, sehingga saya bilang oke lah, nanti mungkin beberapa waktu ke depan untuk bisa ke sana. Jadi saudara-saudara di Subang, harap sabar gitu ya. Saya kira itu saja dulu untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, selalu membersihkan tangan, tidak harus cuci tetapi alkohol juga sudah cukup ya, di bagian depan, di siku ya, memakai masker, dan kalau tidak perlu untuk keluar jauh, untuk ke mal-mal dan sebagainya, coba menahan diri dulu lah ya. Itu anjuran dari pemerintah karena jumlah kasus itu terus naik dan itu sangat membahayakan kita semua ya. Saya kira itu saja dulu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa bersama, kita katakan amin. Kita bersatu dulu sebentar dan sesudah itu kita boleh saling menyapa lewat Zoom. Amin. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. God bless.
Bagi Bapak Ibu yang mau salam-salam, boleh di-unmute audionya. Shalom, terima kasih Bu Rida. Sama-sama juga. Punya saya juga. Terima kasih yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati.